Halo guys, jadi ini ada Greco Toyota Grid Corolla. Ini mobil masuk kemarin sore, hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Mobil ini keluhannya kata pemiliknya, RPM-nya tidak stabil. RPM-nya tidak stabil. Ketika AC on terus pindah ke off itu terlalu jomplang, jadi mobilnya bergetar kayak mau mati RPM-nya. Intinya RPM-nya tidak stabil. Yang kedua, sama kalau mesin masih dingin itu ada suara berisik. Ada suara berisik, terus ketika di kopling suaranya itu hilang. Begitu terus berulang-ulang nanti sampai suaranya itu hilang sendiri lama-lama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, roda depan sebelah kiri ini katanya oleng, jadi kayak kocak gitu kata yang punya mobil. Kalau dipakai buat nanjak itu katanya terasa gregel. Sementara itu dulu keluhannya, nanti kita mulai kerjakan dulu. Dari kita cek koplingnya dulu. Mari kita cek koplingnya. Ini keadaan masih pagi, saya baru aja sampai bengkel sekitar jam 9 dan mobil belum dipanasi, jadi mesinnya masih dingin ya. Nanti kita coba apakah koplingnya ada suara bunyi seperti apa yang dimaksud sama yang punya mobil. Oh iya, kedengaran tidak guys suara srek 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 srek? Ini mau coba saya kopling, masih kedengaran ya suara berisiknya serok 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 serok. Hilang ketika saya kopling, suaranya hilang. Lepas kopling hilang. Kopling hilang, lepas kopling bunyi lagi. Oke, kita coba turunkan transmisinya dulu. Kayaknya ini laker koplingnya ya, tapi ya belum tahu, harus kita bongkar dulu transmisinya. Nanti baru bisa ngerjain yang lain-lainnya. Halo guys, jadi ini di belakang saya ada Toyota Grid Corolla yang kemarin. Mobil ini sudah nginap di bengkel ini 2 hari ya. Kemarin mau saya turunkan transmisinya. Nah ternyata yang menjadi masalah guys, sepele guys, bukan laker transmisinya. Biasanya saya itu kalau mau nurunin transmisi itu kan saya tap dulu olinya. Nah kemarin ketika saya mau tap oli transmisinya, olinya itu nggak ada guys. Jadi saya berpikir mungkin suara kasar itu ditimbulkan gara-gara transmisinya tidak ada olinya. Dari
peristiwa itu saya urungkan niat dulu buat bongkar transmisinya. Saya coba hal yang paling ringan dulu, yaitu saya isi oli transmisinya. Ini oli transmisinya. Nah, setelah saya isi oli transmisinya, ternyata benar guys, suara kasarnya itu hilang. Jadi alhamdulillah sudah tidak bongkar yang berat, masalahnya sepele, cuma isi oli transmisinya guys. Itu yang pertama guys, yang dikeluhkan sama yang punya mobil Corolla ini. Nah yang kedua, pemiliknya itu mengeluhkan roda depan bagian kiri itu ketika dibawa jalan, apalagi pas tanjakan ya, itu terasa oleng sekali rodanya. Nah ketika saya lakukan pengecekan, ternyata yang menjadi masalah itu CV join. CV join luar dan dalamnya itu sudah oblak parah guys. Mas, sing roda jarine sampean krasa oling pas tanjakan. Kuwi iki, Mas. Iya, Mas. Iki jenenge CV join. Enek loro, ini yang dalam, terus ini yang luar. Nah, ini kayaknya dua-duanya udah kocak semua. CV join penghubung antara transmisi ke as roda, terus ke ini join yang luar ini. Nah ini CV joinnya guys, CV join yang dalam. Ini lakernya sudah jebol seperti ini ya. Ini yang luar karena sedikit oblak, jadi saya ganti sekalian. Yang ini yang dalam, luar dalam sudah kita ganti dengan yang baru semuanya. Sudah saya kerjakan, saya ganti dengan CV join yang baru semua. Sudah saya pasang. Mudah-mudahan masalahnya sudah sembuh ya. Nanti saya coba tes drive jalan dulu. Nah yang ketiga guys, yang ketiga yang punya mobil ini mengeluhkan mobilnya ini berbet, RPM-nya drop. Sudah saya kerjakan, sudah saya tune up mesinnya. Saya bersihkan busi-businya semuanya, terus kabel busi sama delconya ini saya bersihkan. Saya setel ulang delconya, sama bersihkan throttle body, sama filter bensin. Filter bensinnya ini kotor sekali guys. Sudah saya kerjakan semuanya, mudah-mudahan sudah sembuh ya, sudah tidak berbet lagi. Kalau secara RPM sudah saya coba itu langsam enak, sudah nggak kayak pas waktu pertama mobil datang. Ini nanti tinggal kita test drive saja. Sama ini guys, yang punya mobil kemarin telepon itu katanya ketika lepas kopling itu ada suara duk duk gitu guys. Setelah saya lakukan pengecekan, ternyata engine mountingnya itu jebol. Engine mounting yang sebelah depan jebol, yang lainnya aman. Nah ini engine mountingnya yang oblak, yang depan saja, yang sebelah kiri kanan engine mounting belakang itu aman semua. Yang jebol cuma yang sebelah depan ini aja. Sudah saya ganti, sudah saya pasang, tinggal test drive saja. Sudah saya ganti dengan yang baru. Nih sudah kita ganti dengan yang baru, kelihatan nggak ini engine mountingnya. Ini tinggal kita lakukan uji coba. Ini mau saya panasi dulu, ini masih pagi ya, saya baru aja datang di bengkel. Nah biasanya kemarin ketika pagi hari itu dipanasi ada suara yang kasar itu, serok-serok itu. Ini sudah saya isi oli transmisinya, harusnya sih sudah tidak bunyi ya ketika dipanasi di pagi hari. Mari kita coba guys.
Nih, mesinnya halus, sudah tidak ada suara srok srok srok. Di video awal kalian perhatikan ada suara srok 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 gitu guys. RPM-nya juga sudah stabil. Ini AC off, kita AC on kan, RPM mau naik. AC off. Sama ini guys, saya mohon maaf ya guys apabila dalam mengerjakan mobil tidak saya video seutuhnya karena repot guys, saya bengkel sendirian. Jadi saya rekam-rekam apa adanya aja seperti ini. Kalau yang nonton banyak ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa guys. Hitung-hitung buat kenangan aja, disimpan di YouTube ya guys. Mari selanjutnya kita test drive mobil ini buat jalan guys. Semoga sudah sembuh semuanya apa yang dikeluhkan sama yang punya Great Corolla ini. Ini sudah saya test drive buat jalan guys. Alhamdulillah tarikannya sudah enak dan kaki-kaki juga sudah aman, tidak ada oleng-oleng atau gimana-gimana. Ini lewat pinggir sungai guys. Lepas kopling juga halus, tidak ada gredek atau jeduk. Terima kasih guys sudah menonton video ini.